Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Salsabila dengan NIM 220240140002 dari kelas A1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas mid semester mata kuliah e-commerce mengenai Tupperware. Baik, langsung saja. Yang pertama, model bisnis tradisional Tupperware sangat bergantung pada penjualan langsung melalui Tupperware Party. Di era e-commerce yang berkembang pesat, analisislah potensi disrupsi terhadap model bisnis ini. Jadi, di era e-commerce, model penjualan langsung Tupperware berpotensi terdistrupsi karena konsumen kini mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan akses produk secara online. Sementara model lama bergantung pada interaksi tatap muka yang makin ditinggalkan. Yang kedua adalah, apakah model party plan masih relevan di era digital? Argumenkan jawaban Anda dengan mempertimbangkan perubahan perilaku konsumen dan kemudahan berbelanja online. Model party plan mulai kehilangan relevansi di era digital karena perubahan perilaku konsumen saat ini lebih memilih berbelanja secara online. Mereka lebih memilih kenyamanan, kecepatan, dan fleksibilitas berbelanja online. Dan juga konsumen dapat mengakses produk kapan saja tanpa perlu menghadiri acara tatap muka. Namun, model ini masih bisa relevan dalam segmen pasar tertentu yang menghargai pengalaman komunitas dan personalisasi yang tinggi. Selanjutnya yaitu, jika Tupperware memutuskan untuk memperkuat kehadiran e-commerce-nya, semisal membuka toko online resmi, potensi konflik apa saja yang mungkin timbul dengan jaringan distributor dan, sales representatif yang sudah ada. Jadi jika Tupperware memperkuat kehadiran e-commerce-nya, ada beberapa konflik yang mungkin akan muncul, semisal persaingan langsung dengan toko online, penurunan komisi atau pendapatan bagi agen karena konsumen lebih memilih berbelanja online daripada bertemu dengan, agennya secara tatap muka. Selanjutnya yaitu, bagaimana Tupperware dapat mengelola potensi konflik ini dan menciptakan sinergi antara saluran online dan offline. Berikan solusi yang konkret, untuk mencegah terjadinya konflik dan menciptakan sinergitas online dan offline. Tupperware dapat melakukan pelatihan untuk reseller, agar mereka dapat ikut, berjualan secara online. Yang selanjutnya, gabungkan penjualan online dan offline, semisal, beli online tapi barang yang diantarkan atau diambil lewat distributor terdekat. Dan juga jika memberikan promo, Tupperware dapat membedakan promo atau produk antara online dan offline. Jadi konsumen, dapat memilih produk atau yang promo sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya yaitu, selain penjualan langsung, bagaimana Tupperware dapat memanfaatkan teknologi digital, media sosial, influencer, dan marketing konten interaktif komunitas online, untuk meningkatkan brand awareness, customer engagement, dan loyalitas pelanggan. Jadi Tupperware dapat memanfaatkan teknologi digital seperti aktif di media sosial, semisal membuat konten penjualan yang menarik di Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Bekerja sama dengan influencer untuk merekomendasikan produk Tupperware. Sering melakukan live streaming agar konsumen dan produsen dapat melakukan tanya jawab mengenai produk, sama seperti jika melakukan face to face, namun bedanya ini secara online. Selain itu, membentuk komunitas online memungkinkan pelanggan saling berbagi pengalaman dan tips, yang memperkuat loyalitas dan rasa memiliki terhadap brand. Soal selanjutnya itu, berikan contoh implementasi konkret, dari strategi-strategi digital tersebut yang relevan dengan karakteristik produk dan target pasar Tupperware. Jadi contoh implementasi dari strategi yang saya jelaskan sebelumnya yaitu, Tupperware dapat memposting reels resep menggunakan wadah mereka dan mempostingnya di media sosial. Yang kedua yaitu berkolaborasi dengan influencer atau chef rumahan untuk membuat video unboxing dan penggunaan produk Tupperware dalam kegiatan memasak sehari-hari. Dan yang ketiga adalah, membentuk grup Facebook ataupun grup WhatsApp yang merupakan tempat pengguna berbagi resep,
tips merawat produk, dan diskon eksklusif anggota yang memperkuat, loyalitas dan interaksi pelanggan. Selanjutnya yaitu mengingat basis data pelanggan yang luas melalui jaringan penjualannya, peluang personalisasi apa saja yang dapat dimanfaatkan Tupperware dalam pengalaman e-commerce-nya, dan bagaimana personalisasi, misalnya rekomendasi produk, penawaran khusus, konten yang relevan, yang dapat meningkatkan konversi dan retensi pelanggan online. Jadi Tupperware bisa memanfaatkan data pelanggannya untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal di e-commerce. Contohnya, menampilkan rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja. Kalau sering membeli wadah bekal, bisa kita tawari seperti botol minum ataupun tas makan. Selanjutnya yaitu Tupperware juga bisa memberikan penawaran khusus seperti diskon ulang tahun, promo bundling, dan reward untuk pelanggan setia Tupperware. Selanjutnya itu, Tupperware juga bisa menyajikan konten yang relevan seperti tips menyimpan makanan, resep praktis, ataupun video penggunaan produk yang sesuai dengan minat pelanggan. Soal selanjutnya yaitu bayangkan seorang pelanggan menghadiri Tupperware party dan tertarik dengan suatu produk namun memutuskan untuk membelinya secara online. Bagaimana Tupperware dapat menciptakan pengalaman omnichannel yang mulus bagi pelanggan ini? Yaitu dengan cara membuat QR code produk. Setiap produk di Tupperware party mempunyai QR code yang langsung mengarah ke halaman pembelian online. Jadi, barang yang konsumen lihat, dan inginkan pada saat, Tupperware party, itu sama dengan yang mereka pesan di akun e-commerce-nya Tupperware. Soal selanjutnya yaitu identifikasi titik-titik interaksi pelanggan atau touch point dan rancang alur yang terintegrasi antara pengalaman offline dan online. Jadi, eee, touchpoint Tupperware bisa melibatkan, Tupperware party secara offline, yaitu interaksi langsung dengan produk dan host. Yang kedua, website atau aplikasi pembelian, produk online. Yang ketiga, email atau SMS, mengingat produk yang dilihat di party. Yang keempat adalah media sosial, mengupdate dan inspirasi produk. Yang kelima adalah layanan pelanggan atau online, bantuan dan pertanyaan yang dapat, konsumen berikan. Adapun alur terintegrasinya yaitu sebelum ke Tupperware party, kita dapat mengirimkan, QR code untuk melakukan dan melihat produk di online. Yang kedua, selama Tupperware party, gunakan QR code untuk akses langsung ke produk online. Yang ketiga, setelah Tupperware party pun, eh, kita dapat mengirimkan email atau SMS mengingat dengan link produk. Yang terakhir adalah pelanggan bisa lanjut berbelanja di website ataupun aplikasi dengan produk yang disimpan. Nah, soal selanjutnya yaitu data apa saja yang dapat dikumpulkan Tupperware melalui platform e-commerce-nya. Bagaimana data dan analitik ini dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen online dan mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan penjualan, dan pengambilan keputusan strategis lainnya. Coba berikan contoh metrik dan bagaimana metrik tersebut dapat dianalisis. Jadi Tupperware dapat mengumpulkan data seperti informasi pengguna, misalnya usia, lokasi, dan perilaku pengunjung, misalnya produk yang dilihat dalam waktu di halaman e-commerce, dan data transaksi, pembelian, frekuensi, dan juga feedback pelanggan atau ulasannya. Analisis data ini dapat digunakan untuk yang pertama memahami perilaku, yaitu menganalisis waktu di halaman dan produk yang dilihat untuk tahu minat dan pelanggan. Yang kedua, mengoptimalkan pemasaran, menilai conversion rate untuk mengukur efektivitas kampanye. Yang ketiga, meningkatkan penjualan, yaitu menggunakan average order value atau AOV untuk mengukur pembelian rata-rata. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan, menilai customer lifetime value atau CLV untuk merencanakan produk dan promosi.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Tupperware. Jika ada kesalahan, kata, penulisan, dan mungkin jawaban, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.